teman-teman pasti nggak asing dengan kata protein kan? Iya, protein yang merupakan senyawa penting yang memiliki banyak kegunaan. Pernahkah teman-teman bertanya, bagaimana sih sebenarnya tubuh kita bisa menghasilkan berbagai macam produk protein, seperti hormon, enzim pencernaan, dan lain-lain? Maka dari itu, kami dari kelompok 6 kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang sintesis protein atau sering disebut pembentukan protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun, untuk melakukan proses sintesis proteinnya dilakukan di ribosom. Untuk itu diperlukan perantara, yaitu RNA agar sintesis protein dapat berlangsung. Namanya juga sintesis, pasti membutuhkan bahan baku dong. Nah, bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun, urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Mekanisme sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatilasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu 1. Inisiasi atau permulaan transkripsi. Tahapan inisiasi yaitu sebagai berikut. RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein, sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. 2. Elongasi atau pemanjangan transkripsi. Tahapannya yaitu, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida dan nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin A dengan uracil U. 3. Terminasi atau pengakhiran transkripsi. Tahapannya yaitu, terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Translasi adalah sintetis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein dan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. A pada mRNA berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA berikatan dengan C pada tRNA. C pada mRNA berikatan dengan G pada tRNA. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site,
daerah P atau peptide site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triplet kodon lainnya yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A pun bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah P. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.